Teman-teman semua, kita masuk lagi dalam materi selanjutnya ya dari Sistem Informasi Geografis menggunakan ArcView GIS 3.3. Pada kesempatan kali ini, kita akan memulai dengan pembahasan menampilkan grafik pada software ArcView GIS 3.3. Oke, untuk menyingkat waktu, langsung saja kita akan masuk kepada dalam materi ya. Terlebih dahulu, teman-teman silakan klik file, kembali kita aktifkan extensionnya. Ya, kita aktifkan semua. Oke, setelah semua tercentang, kita klik OK. Selanjutnya seperti biasa kita akan buka, pilih file yang akan kita eh, analisa untuk pembuatan grafik. Ya, kita kembali ke project sebelumnya ya. Ya, klik add new theme atau add theme, kemudian pilih lokasi di mana seperti biasa. Oke, data sudah kita tampilkan ya. Kita tampilkan, kemudian untuk cross check ya kita bisa klik di sini, kemudian cari unique value, kemudian misalnya kita pilih kabupaten tampilkan. Oke, uh, selanjutnya kita pilih tabel ya, select all. Dari tabel ini kita lihat ini data yang sudah kita masukkan teman-teman semua. Nah kemudian kita perkecil ya untuk mempergampang analisis. Oke, setelah ini ya view sudah kita tampilkan, kemudian data tabel juga sudah kita tampilkan, informasi tabel sudah ada datanya ya. Kemudian kita lanjut ke cards. Oke, kita klik oke. Selanjutnya di sini teman-teman dan saudara-saudara semua bisa ganti atau rename di sini. Misalnya saya akan ganti menjadi apa ya? Jumlah laki-laki. Nah, tahun 2018. 2020 mungkin. Nah, setelah ini ya, setelah ini kita buka tentunya jumlah laki-laki. Oh, ternyata sudah ada di sini ya. Jumlah laki-laki kita buka add. Nah, biar dari sini kita masuk. Nanti silakan teman-teman misalnya mau nambahkan jumlah perempuan lain sebagainya silakan klik. Kemudian biar pindah ke sini, kemudian klik add, masuk grup. Nah, gitu ya. Nah, saya ambil contoh satu aja dulu. Nah, saya ambil contoh satu aja jumlah laki-laki. Kemudian saya klik OK. Oke. Ini sudah muncul, teman-teman. Ya. Nah, uh, data grafik yang teman-teman masukkan, nah ini sudah tampil, ya. Teman-teman bisa melihatnya. Jadi tampilan grafik seperti ini. Tapi nanti tampilan grafik ini bisa kita atau saya di sini akan mencoba menampilkan jenis-jenis atau tipe-tipe grafik yang dimiliki oleh aplikasi ini. Oke, untuk itu ya uh, ada beberapa grafik. Kita klik di sini, ya. Nah, yang pertama itu ada tipe area, ya. Ini ada tipe area. Nah, ini nanti akan disesuaikan. Misalnya saya klik di sini. Nah, ini uh, disebut tipe area. Ya. Kemudian
Selanjutnya ada tipe bar. Nah, atau grafik batang biasanya. Kita sering menyebutkan dengan istilah grafik batang. Nah, misalnya seperti ini. Ya. Ini disebut tipe bar. Dalam tipe bar ini ada beberapa jenis, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi teman-teman bisa menentukan sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Nah, seperti ini. Jadi teman-teman bisa menganalisis sesuai dengan kebutuhan kita masing-masing. Kemudian tipe kolom. Ya, tipe kolom. Nah, jadi ini tipe kolom. Kemudian selanjutnya ini ada tipe garis. Nah, oke. Nah, tipe garis ini bisa kita cek ya, kita sesuaikan. Kenapa ini hanya titik-titik aja? Karena informasinya hanya satu titik. Ini perbedaannya. Kita harus jeli menggunakan tipe-tipe card itu, tipe-tipe card dalam sebuah grafik. Kalau grafik itu memiliki sustainable data, itu lebih baik kita menggunakan data-data yang model data garis seperti ini, sehingga kita bisa melihat polanya. Kalau misalnya dia single data, itu misalnya biasanya banyak menggunakan yang kolom seperti ini, atau menggunakan bar yang model seperti ini. Tapi tidak jarang juga ya kalau single data itu menggunakan tipe pie. Nah, misalnya ini tipe pie. Nah, seperti ini misalnya. Nah, ini tipe pie. Oke. Nah, untuk tipe-tipenya itu teman-teman bisa lihat di menu bar yang ada di sini. Nah, selanjutnya misalnya saya akan masukkan nilai XY. Ya. Nilai XY yang ada di sini. Artinya XY itu apa? Nilai koordinat. Nah, karena di sini saya tidak menggunakan koordinat, maka nilai XY di sini itu tidak aktif. Seperti itu. Jadi nilai XY di sini tidak aktif. Nah, itu. Ini yang perlu kita perhatikan teman-teman semua dalam penggunaan grafik. Seperti itu. Oke, selanjutnya ya, selanjutnya untuk lebih jauh ya, di sini kita bisa melakukan manipulasi data atau editing data. Nah, editing data itu kita lakukan di mana? Nah, di sini. Nah, itu. Ya, kita bisa melakukan editing data yang ada di sini. Nah, ini misalnya seperti ini. Nah, misalnya seperti ini. Saya bisa melakukan editing data, yaitu dengan cara berapa aspek. Bahwasanya editing data khususnya dalam pembuatan grafik ini sangat ditentukan dengan jumlah data yang disajikan, single data ataupun lebih dari satu data. Ini sangat penting kita perhatikan, sehingga kita bisa menentukan jenis data yang sesuai, jenis data yang pas untuk kita tampilkan. Nah, ini sangat penting sekali dalam pengolahan data. Itu. Kalau misalnya data memiliki nilai atau angka yang sifatnya sustainable ataupun time series, itu misalnya itu alangkah lebih baik kita menggunakan model line card ini. Itu. Tapi kalau misalnya jenis data tunggal itu biasanya lebih baik kita menggunakan pie chart ataupun yang lainnya. Nah, ini kembali lagi ke analisis kebutuhan dan kelayakan jenis tampilan grafik yang kita inginkan. Nah, misalnya saya menggunakan single data seperti ini, atau saya ingin menampilkan lebih dari dua data seperti saya tampilkan tadi. Misalnya saya buka lagi, ya, saya contoh tes itu. Kemudian saya tampilkan laki-laki, kemudian saya tampilkan perempuan. Nah, maka jenis data yang muncul adalah seperti ini. Dia terkombinasi dia. Nah, itu. Dia terkombinasi. Oke, dalam kombinasi ini ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Misalnya, ya,
uh, kita tidak perlu menampilkan, kita misalnya tidak perlu menampilkan beberapa aspek misalnya. Nah, itu dari record itu misalnya kita hilangkan ini. Nah, itu bisa. Atau kita hilangkan di sini juga yang kuning bisa. Nah, ini kita sesuaikan. Kita sesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing. Itu. Nah, ini uh, iris atau penghapus lah istilahkan. Nah, karena kita di sini kita hilangkan, otomatis di sini ada masuk linknya. Nah, jadi yang bertanda tersebut nantinya teridentifikasi yang putih-putih ini tidak masuk ke dalam grafik seperti itu. Oke, teman-teman semua dan saudara-saudara yang lainnya, untuk tutorial pembuatan grafik, nah itu seperti itu ya, bagaimana kita membuat grafik, nanti kita sesuaikan dengan kebutuhan kita masing-masing. Oke, untuk materinya kita cukupkan sampai di sini. Sampai bertemu pada tutorial berikutnya. Terima kasih.